Udah. Sesuatu yang di dalam akar itu harus gimana? Harus apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh nih, Yang dalam akar nggak boleh nih negatif. negatif. Jadi kita pastiin dulu berarti 5x di situ harus lebih dari sampai ke 0. Berarti kita ada batas di sini berarti x itu lebih dari sampai dengan 7/5. Nah, ini jadi domainnya si x berarti selama x bilangan real gini kan. Nah, berarti dikasih batas karena dia itu nggak boleh kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan dia jadinya akar tapi negatif di dalamnya, jadinya imajiner gitu kan. Kalau efeknya berarti dia bisa semua bilangan real gitu kan. Tergantung apa yang diinputin kayak gini. Oke, berarti kita udah nyimak apa ngulas tentang fungsi. Sekarang kita lanjut ke 2.2, bahas terkait operasi pada fungsi. Jadi fungsinya pasti punya beberapa operasi. Yang pertama itu fungsi penjumlahan. Operasi penjumlahan berarti kalau ditulisin eh, 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 operasi pertama penjumlahan berarti kalau ditulisin f ditambah g kayak gini x itu sama dengan bisa dipisah fx-nya ditambah gx-nya ini. Ini notasi aja. Jadi misal ditulisin f min gx ini itu notasinya sama dengan fx min gx. Jadi kayak peringkasan penulisan supaya lebih ringkas nulisnya. Jadi kalau misal f ini ada f kali g, f kali g x berarti sama dengan fx kalikan gx. Begitu pula kalau yang pembagian berarti f dibagi gx itu sama dengan fx dibagi gx. Tuh. Oke, berarti terus ada operasinya berarti kita memperhatikan domainnya. Berarti yang perlu diingat itu kalau mencari domain dari operasi itu aku kasih gini aja. Domain dari operasi itu didapatkan didapatkan dari irisan domain kedua fungsi. Jadi ketika kita mau ngoperasiin suatu fungsi kayak gini ya, misal ini f tambah g x, terus kita operasiin udah ketemu hasilnya. Nah, domainnya itu bukan dari fungsi akhirnya, tapi fungsi dari domain fx sama domain gx, terus kita cari irisannya. Irisan itu ingat nggak apa? Irisan. Misal domain fx itu kayak gini, dia 1, 2, 3, 5, 7. Ini domain fx, terus domain gx itu misal 3, 5, 7, 9. Nah, berarti irisannya itu yang mana? Irisannya itu berapa? Irisan kan simbolnya itu kayak gini ya, dgx. Itu irisannya itu berapa? Angka apa aja? Ingat nggak? Irisannya itu 3, 5, 7. Kenapa 3, 5, 7? Soalnya kan eh, di dua-duanya itu ada Iya, jadi irisan itu apa definisi definisi irisan itu apa? himpunan dari apa namanya domain ya. Jadi misal ada diagram apa sih ini diagram apa namanya sih? Fan ya. Fan yang gini, ada lingkaran sini, lingkaran gini. Ini fx, domain fx, ini domain gx. Berarti irisannya itu yang mencakup keduanya ke ini berarti ya. Ini berarti irisannya, yang peririsan. Makanya disebut irisan kan karena dia saling peririsan dua 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 apa? Ya, dua area ini kan dia saling peririsan. Ini diarsir ini. Berarti ini tuh hasil dari domain fx irisan domain gx. Jadi nilai dari fx yang ada juga nilainya di dalam gx. Berarti 3,
5 sama 7. Oke. Kayak gitu ya. Berarti sebelum kita melakukan operasi, berarti kita tuh cari domain dulu dari masing-masing fungsinya. Terus baru kita cari irisannya. Baru itu ini tuh hasil dari domain operasinya. Kita lanjut ke contoh aja. Misal contohnya itu nomor berapa yang ada ya? Yang contoh pengurangan biasa nomor 2.2.1. Contoh 2.2.1. Yaitu nyuruh mencari pengurangannya. Fx-nya itu Fx-nya itu X tambah 1. Gx-nya itu X plus 2. Terus kalau disuruh nyari F plus Gx, berarti Fx ditambah Gx ya. Fx tambah Gx. Berarti X ditambah 1 ditambah X ditambah 2. Ini ya. Jadi tinggal dijumlah aja, berarti dapatnya 2X tambah 3. Kayak gini. Nah ini operasi gampang lah. Terus yang contoh kedua itu sekalian nyari domainnya. Berarti yang contoh 2.2.2. Fx-nya itu 1 min X per X. 1 min X per X. Terus yang Gx-nya itu dia X per 1 tambah X. Terus disuruh nyari F min Gx. Berarti ya Fx dikurang Gx. D 1 min X dibagi X dikurangin X per 1 plus X. Berarti nyelesainya gimana? Disamain pembutnya berarti ya. Sama kayak perhitungan biasa. Berarti kita samain pembutnya semua. X kali 1 plus X. Ini juga X dikali 1 plus X. Berarti yang atas ini 1 min X dikali 1 plus X. Terus yang ini berarti X dikalikan dengan X. Jadi dapatnya 1 min X dikali 1 plus X. Itu ingat kalau rumus A min B dikalikan A plus B. Dapatnya A kuadrat min B kuadrat. Ingat ya. Ya. Jadi ini bisa diubah jadi 1 kuadrat min X kuadrat dibagi X 1 plus X dikurangin X kuadrat dibagi X 1 plus X. Terus didapat berarti 1 min X kuadrat min X kuadrat berarti 1 min 2X kuadrat dibagi X 1 plus X. Kayak gitu. Oke. Terus kita disuruh nyari domainnya. Berarti ketika kita nyari domainnya, bukan domain yang ini, bukan langsung, ini kan fungsi akhirnya ya. Ketika suruh nyari domain itu bukan dari fungsi akhirnya, tapi kita lihat dari fungsi awalnya. Jadi kita cari dulu domain dari F. Domain dari F. Simbolnya gimana sih Alvin? Kalau di sini di F doang. Di F, berarti eh, fungsinya tuh 1 min X per X. Berarti tulisnya dulu ya. Fx itu 1 min X per X. Berarti domainnya berapa? X-nya berapa? Apakah bisa negatif? Apakah bisa positif? Hmm, Kita cek dulu dari negatif deh. Misal -5. Ketika minus X-nya 5. -5 di sini Fx-nya ada hasilnya nggak? Maksudnya dia memenuhi nggak? Ada ya, bisa Tapi ya. kan dulu negatif. Mana deh? Terus misal 100. negatif 100 bisa ya. Jadi aman. Negatif sampai seterusnya aman harusnya. Kalau positif 3 1 min 3 bagi 3 aman ada hasilnya. Terus 1000 misal 1 min 1000 bagi 1000 ada hasilnya. Berarti gimana? X semua bilangan real gini ta? Atau ada syarat lagi? Hmm, semua bilangan real.
Dan ada syarat lagi satunya, yaitu ingat ketika ada pembagian, penyebut itu nggak boleh sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau dibagi dengan nol, dia nggak terdefinisi. Oke, gitu ya. Jadi kita kasih Ya, kondisi dengan syarat x itu nggak sama dengan nol. Nah, ini domain dari fungsi f x gitu. Terus kalau di gx berarti gx tadi x per 1 plus x. Berarti di domain dari gx berapa? domain dari GX, X himpunan Ya, bilang real himpunan R terus dengan syarat. sama juga Jadi yang gimana bawah ya nggak kalau boleh X sama dengan nol. Jadi 1 plus itu x ini ya. sama tidak bersama dengan nol berarti X X nggak boleh tidak bersama dengan satu min dan satu satu min ya. satu. Jadi x nggak boleh sama dengan min satu. Gini. Terus kita tinggal cari irisannya. Berarti irisan irisannya itu tinggal d f, kita irisan sama dg. Berarti berapa irisannya? Irisan irisannya berarti dari satu betul, Berarti kalau misalnya kita buat nggak ada diagram, deh. kalau kita buat diagram kayak gini, set ini bukan semesta, ini ya, bekerja gitu ya. F ini dg, F itu kan berarti isinya ini bilangan real semua, ya kan? Bilangan real semua, kecuali kecuali x sama dengan berapa tadi? Kecuali kecuali mana? Mana sih? Ini kecuali x itu sama dengan nol gitu ya. Kalau 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 ini berarti di F itu berarti semua bilangan real kecuali kecuali x itu sama dengan nol. Kalau di G berarti semua bilangan real kecuali x sama dengan min satu. Nah, irisan tadi gimana? Yang ada di F juga ada di G. Berarti yang mana? Ini kan? Ini sama-sama ada kan? Iya, Enggak. Nah, berarti ini kan sama-sama ada, tapi kita cek lagi syaratnya. Syaratnya itu berarti kan ini maksudnya ini kan berarti nol ini kan nggak ada di dalam sini kan. Nol ini kan nggak termasuk dalam himpunan ini. Berarti ini langsung jadi pengecualian syaratnya. Jadi kayak X nggak boleh sama dengan nol. Ini juga, ini kan juga pengecualian di dalam sini. Berarti dan X juga tidak sama dengan min satu. Paham nggak? Jadi irisannya itu X ini anggota bilangan real, himpunan bilangan real, dengan syarat X tidak boleh sama dengan nol dan X tidak boleh sama dengan min satu. Jadi kedua syaratnya ini dijadiin jadi satu syaratnya di irisannya. Berarti df min g x sama dengan bilangan real dengan syarat x tidak sama dengan nol dan x tidak sama dengan min satu. Begini. Set. Ah, gitu ya. Jadi kalau nyari irisan berarti kan yang sama kan x anggota bilangan real. Terus syaratnya ini berarti dia digunakan buat kedua-duanya. Jadi semua syaratnya ini termasuk di sini kayak gitu. Karena nol ini kan dia pengecualian. Jadi karena ini pengecualian berarti di sini juga harus dikecualikan dong. Nah, karena ini juga pengecualian di sini juga harus dikecualikan karena irisan kan harus ada yang cuma ngambil yang sama di antara dua ini kayak gitu. Oke. Kalau kita contohin gini, di F itu di F misal ya misal di F itu 1 2 3 4 5 dengan syarat X-nya tanpa 5 ini gini tanpa 2 kayak gini.
Berarti kan otomatis dua sini dihilangin dari sini kan. Terus kalau DG-nya berarti sama juga, 1, 2, 3, 4, 5. Syaratnya X nggak boleh sama dengan 5 kayak gini. Berarti di sini tuh otomatis duanya hilang. Di sini yang hilang tuh 5. Berarti yang diambil tuh semua di sini, yang dibuang 2 sama 5. Jadi semua syaratnya ini kita ambil kayak gitu. Oke, itu buat nyari domain. Jadi pertama itu kita cari domain masing-masing fungsi awal, baru habis itu kita cari irisannya. Jadi bukan domain dari sini. Nah, misal kita kita buktiin ya, kalau kita langsung nyari dari domain dari sini, berarti ini itu 1 - 2x² dibagi x 1 + x. Jadi kan ada syarat x 1 + x itu nggak boleh sama dengan 0. Berarti ini punya dua kondisi sebenarnya. Ini berarti kan x-nya itu nggak boleh sama dengan 0, sama sama tuh gini, sama x 1 + x 1 + x nggak boleh sama dengan 0 juga. 1 + x nggak boleh sama dengan 0 juga. Atau x nggak boleh sama dengan -1. Oh, kondisinya sama. Tapi kalau kita lihat, mm, oh ini kebetulan sama sih, nggak ada aneh-aneh. Jadi ini kebetulan domain dari sini sama domain irisan ini sama. Sama-sama dia nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh sama dengan -1. Jadi kebetulan aja ini hasil akhirnya sama yang irisannya sama. Tapi kadang ada yang fungsi yang hasil akhirnya itu ketika kita cari domainnya itu berbeda sama ketika kita nyari kayak gini. Jadi yang lebih akurat itu kita cari fx-nya, domain fx-nya, udah terus domain gx-nya, baru kita irisin kayak gitu. Kan ibaratnya kayak ini tuh bisa, nah misal ini tuh bisa 1 - 5, terus ini bisa 1 - 3, terus kita cari irisannya berarti kan cuma bisa 1 - 3 kan. Nah, terus tiba-tiba di sini bisa 1 - 10, kan nggak masuk akal. Padahal fungsi awalnya aja cuma bisa sampai 3 kayak gitu. Makanya yang kita buat acuan itu yang fungsi awalnya kayak gitu. Oke, lanjut. Em, contoh 2.2.3 ini juga sama. Jadi kita kalau perkalian kan berarti tinggal dikali ya. Terus kita cari domainnya berarti domain fx dulu, baru domain gx, habis itu kita irisin. Terus kalau pembagian berarti diingat, kalau pembagian itu berarti apa? Pembagiannya itu harus tidak sama dengan 0, karena supaya kalau dibagi itu terdefinisi kayak gitu. Ya, di sini berarti syaratnya tadi mana? Aku tambahin, kalau pembagian itu kayak gini dengan syarat gx itu nggak boleh sama dengan 0 karena dia dibagi. Oke. Sebelum lanjut 2.2.2 ada yang tanya ini nggak? Kemarin Kak udah. Oke. Nah, kita lanjut ke komposisi atau bundaran. Kalau SMA itu bundaran apa komposisi ya? Lupa aku. Komposisi Kak. Komposisi. Fungsi komposisi ya. Tapi tahu bundaran nggak? Pernah pernah Enggak, dengar? Kalau di enggak pernah. Misalnya ada yang bilang kalau ini disebut bundaran, jadi F bundaran X gitu. Jadi F pakai komposisi aja Oh, gitu. F komposisi GX itu berarti fungsinya itu gini. Jadi si GX itu dia jadi variabel dari si F kayak gitu. Atau sebagai peubah atau variabel dari fx jadi kayak gitu. Jadi nilai F ini dia bergantung pada GX dan nilai GX bergantung pada X. Berarti kita cari dulu yang GX-nya. Em, jadi kayak semua nilainya ini bergantung. Jadi kan GX tergantung pada X, si F tergantung pada si GX gitu. Berarti kalau nyari domainnya berarti domainnya itu nih ada di teoremanya, berarti domain dari f of G itu semua X di dalam GX, ya kan? Semua X di dalam GX dan semua GX di dalam F. Karena kan dia ini saling terhubung ya. Jadi kita nyari dulu si X ini dia bisa mencakup nilai berapa saja. Terus habis itu kan ada hasilnya GX. Nah, si GX ini dia bisa menghasilkan nilai berapa saja gitu. Jadi domain dari F eh, komposisi G itu sama dengan, kalau kita notasiin berarti X yang mencakup semua domain dari G dengan syarat Gx itu
juga mencakup semua domain dari F kayak gini. Kayak gini. Nah, jadi semua X yang pokok semua X yang bisa eh, gimana sih bilangnya? Semua X yang masuk dalam domain G, terus dengan syarat GX itu juga semua GX yang masuk dalam domain F. Nah, kita langsung aja di contohnya biar lebih paham. Contohnya itu kita nyari domain dulu. Contoh 2.2.5. Ini aku kotakin deh. Contoh 2.2.5. Contohnya itu dia fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 4. Terus fungsi gx itu sama dengan akar x. Oke. Terus ditanya yang A itu f komposisi g x. Terus yang B g komposisi f x gini. Jadi kalau yang A berarti f komposisi gx itu dia sama dengan f dengan variabelnya itu segini. F itu kan x kuadrat min 4. Nah, ini kan kalau fx, berarti kalau fgx berarti ya gx kuadrat min 4. Jadi sesuaikan ini kan kalau di dalamnya ini x, berarti ini x. Berarti kalau di dalamnya ini gx, berarti kita ubah jadi gx. Kalau misal di dalamnya ini y, berarti kita ubah jadi y kayak gitu. Ke gx kuadrat min 4. Berarti terus kita jabarin lagi gx-nya ini akar x, berarti akar x kuadrat min 4. Berarti hasil x min 4. Ini f komposisi g. X min 4. Terus cari domainnya berarti Ini domain kakak ini halaman ini kan? halaman 52. Oh, ini. Udah, halaman 52. Oke. Berarti kalau nyari domain berarti domain dari F komposisi G berarti tadi notasinya X mencakup domain dari G terus GX yang mencakup domain dari G. Set, 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 set. Nah, kita lihat berarti domain dari G itu berapa? Domain dari G. Berarti kita cari domain dari G dulu ya. Domain dari GX itu kan akar X. Kita tulis ini dulu deh. GX itu dia kan akar X. Nah, sifat akar berarti dia selalu 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 dulu apa? Depannya P. Selalu apa? Halo, halo. Depannya apa, P? Positif. Ya, selalu positif. Halo? Akar selalu positif ya. Berarti domainnya itu antara 0 sampai plus hingga gini ya atasnya. Terus kalau fx kan x kuadrat min 4. X kuadrat min 4. Oke. Berarti domain dari f berapa? Ada sih di buku sih. Hmm. Domain dari? Domain dari f berapa? Hmm, Kan bisa semua semua bilangan real kan ya, nggak ada S. batasan. Beda kayak beda kayak akar kan harus lebih Ya. pasti lebih dari positif. Kalau ini kan berarti selama x x-nya itu bilangan real, berarti si domainnya juga dia bilangan real. Berarti kita bisa notasiin juga dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, karena dia tuh bisa mencakup semua bilangan tergantung apa yang kita inputin itu. Berarti kita masukin ke sini berarti domain dari f komposisi G berarti x-nya itu tadi x aja ya. Ya, x yang ada di dalam 0 sampai plus tak hingga. Ini dapat dari sini ya, di domain dari G. Terus gx berarti akar x
yang mencakup dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, kayak gini. Nah, terus kita cek lagi. Ada yang aneh nggak? Nah, kita cek dari akar X. Akar X kan di sini tulisannya itu dia dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Ya kan? Padahal kalau kita tahu akar tadi kan yang kita dapetin harusnya dia itu eh, dari nol sampai plus tak hingga. Tapi di sini akar X itu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Berarti ada anomali di situ. Berarti kita bisa apa sih namanya? Dikarenakan GX itu selalu berada dalam maka diperoleh DF komposisi G itu nol sampai plus tak hingga. Iya. Jadi kan karena ini kan tadi harusnya harus positif. Berarti dia nggak bisa ngambil semua ini. Semua ini kan nggak bisa diambil. Padahal dia kan harus positif. Berarti dia nggak semua ini semua semua apa semua range ini dari minus tak hingga sampai plus tak hingga itu nggak diambil semua. Berarti dia cuma bisa ngambil berapa? Yaitu akar X kan, yaitu akar X dia pasti lebih dari sama dengan nol. Berarti dia ngambil dari 0 sampai plus plus apa sih namanya? Plus plus tak hingga. Paham nggak? Atau bingung? Kita mulai dari sini deh. Ini kan X-nya kan dia dari nol sampai plus tak hingga ya. Nol sampai plus tak hingga berarti udah bener ya. Nah terus akar X-nya berarti ya bener dari nol sampai plus tak hingga. Terus hasilnya ini pasti dia kan selalu positif, ya kan? Berarti Hmm. eh, berarti domainnya itu dia cuma ngambil dari nol sampai plus tak hingga. Berarti Ya. domainnya itu sekarang langsung bisa kita tulisin em, X dari nol. Kalau notasi gini mending langsung gini aja. Hapusnya ini aja. Notasinya langsung gini aja. Kayak di buku. Notasinya itu dia langsung F komposisi GX itu kan sama dengan X kuadrat min 4 dengan X lebih dari sama dengan nol. Kayak gini. Kenapa nggak ada kurang kurang dari minus nol? Maksudnya nggak, ini kan semua positif, positif semua. Karena ini tadi harus positif. Jadi yang range-nya rentang dari segini sampai segini, kita kurasi. Jadi cuma nol sampai plus 3. Makanya dia cuma X lebih dari sama dengan nol. Gitu. Hmm. Jadi kalau ini komposisi kita perlu cek lagi tiap ininya ini tuh batasnya sampai berapa. Karena kan kalau kalau X kan ya semua bisa lah. Kayak ini X X kan X itu kan X cuma bilangan lepas jadi bisa dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Minus tak hingga sampai plus tak hingga. Berarti kalau dia dapat batasan dari nol sampai plus tak hingga berarti dia memenuhi. Nah, sedangkan ini akar X dia kan cuma bisa positif. Jadi ketika eh, dia X itu harus ngambil dari sini berarti ya yang bisa diambil cuma nol sampai plus tak hingga. Jadi hasilnya ya X lebih dari sama dengan nol kayak gitu. Itu buat yang 2.2.5. Terus kalau ini yang B berarti B G komposisi F X. Berarti G tadi akar X ya, berarti akar dari Fx. Fx-nya itu akar dari berarti X kuadrat min 4. Ini, oke. Ini bisa diulang lagi nggak? Udah ya segitu doang ya. Nggak bisa dipapain. Terus kita cari domainnya. Berarti kalau domain G komposisi F, berarti kalau tadi kan X, X domain G, GX domain DF. Berarti kalau dibalik berarti X yang mencakup apa yang penghimpunan dari domain kebalik domain F berarti sekarang berarti F dulu X yang mencakup dari domain F
sama dengan syarat GX itu dia mencakup domain G. Ini berarti tadi DF-nya didapatin min tak hingga sampai plus tak hingga, terus GX-nya didapetin 0 sampai 0 sampai plus tak hingga. Berarti langsung masukin X-nya itu dia berarti dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, terus X-nya berarti X kuadrat min 4 dari 0 sampai plus tak hingga. Gini, ini jelas ya. Kayak gini. Nah, terus kita cek. Sekarang kita cek. Nah, ada, ini kan berarti nilai ini, nilai ini ya, ini tuh dari 0 sampai plus tak hingga. Tapi kalau kita cek, kok kebalik ya? Ada yang salah. Ini kan GX. X, kalau F komposisi G itu X dG, GX dF. Berarti ini, ini FX nggak sih? Ini FX, FX ini. Di buku tipe-tipe. Ini FX, FX. Ya kan, ini kan X kuadrat min 4 kan, ya kan? Oh, FX. Oh, FX. Nah, terus kita cek kan yang FX ini. Yang kan tadi yang dicek kan tadi GX kan. GX harus positif. Nah, sekarang X kuadrat min 4. Ini kita cek. Dia ini, dia ini. Kan kalau di sini kan dia dari 0 sampai plus hingga ya. Nah, tapi kalau kita cek ketika Mm-mm. misal X-nya, ini kan X-nya dari minta hingga sampai plus hingga. Berarti misal X-nya aku masukin 1. X-nya misal 1. Berarti hasilnya berapa? Berarti kan 1 kuadrat min 4. Dapatnya min 3. Minus Menempatnya. 3. Ini si Mm. X ada di dalam sini. Tapi si fx-nya nggak ada di dalam sini. Terus misal Ada. ini kan bisa negatif ya. Berarti X negatif. 0 aja deh. 0. 0 kuadrat min 4. Berarti kan dapatnya minus 4. Nah, X-nya mau, ini kan 0. 0 kan memenuhi di sini. Tapi dia nggak memenuhi di sini. Berarti dia anomali lagi. Berarti kita cek. Berarti karena kayak gitu. Berarti D domain domain G komposisi F itu nggak sama, nggak sama. Domain G komposisi F itu beda sama dengan domain si F. Ini kan si F kan, si Fx kan. Berarti domain ini sama ini nggak sama. Berarti ngeceknya gimana? Berarti ya kita ngambilnya dari si si domain F. Si domain F tadi kan X kuadrat min 4. X kuadrat min 4. Nah, kayak gini. Nah, berarti ini kok dilebihkan sama dengan 0 ya? Domain G menyaratkan. Nah, berarti kita lihat berarti kan di sini itu, di sini ya, di sini kan dia dari 0 sampai plus tak hingga. Berarti si X kuadrat min 4 ini kan dia disyaratin harus lebih dari sama dengan 0. Kalau dari sini ya, kita lihat dari sini berarti untuk mencapai eh, nilai yang presisi ini kan berarti kalau di sini ya, di sini tadi kan, nah, nah, yang di atas kan tadi karena dia nggak boleh positif, jadi dia ngambil, aku agak bingung jadinya. Hmm, akar X, akar X, akar X, akar X itu bisa negatif nggak sih? Oh, ralat, 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 sorry, saya ralat, ralat. Yang ini, akar X tuh bisa negatif, ya nggak sih? Ya nggak? Coba, Aktif. akar 16 bisa apa nilainya? Berapa hasilnya? 4. Sama? 4. Sama berapa? Minus 4. Min Iya nggak? 4. Iya. Iya nggak? Min Karena 4. min 4 kali min 4 kan 16 ya? Mhm. Oke, berarti salah, 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 salah. Sorry, ngantuk. Ini berarti dia udah bener berarti. Jadi si X ini dari ketika X itu dari 0 sampai plus tak hingga, si akar X ini hasilnya min tak hingga sampai plus tak hingga. Berarti domain, kita tulis di sini. Domain
F komposisi G itu sama dengan domain dari si ini akar X, jadi domain si G. Karena sama berarti ya udah, berarti kita tulisin F komposisi G itu X kuadrat min 4 X lebih dari sama dengan 0, ambil dari sini. Oke, berarti kalau di sini ini kan beda, ini kan beda, ini kan beda nggak sama. Kenapa? Karena ketika X-nya itu, ini kan X-nya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Terus ketika kita Mm-mm. coba pakai min 2 0, kita masukin ke fx, ternyata dapatnya min min 4 dan dia nggak ada di dalam himpunan ini. Berarti domain dari G komposisi F itu nggak sama dengan domain si F. Berarti supaya supaya dapat hasilnya gimana? Berarti si ini, berarti kita cari nilainya, nilai X dari sini, nilai X dari sini. Berarti X kuadrat min 4 itu dia lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena dari 0 sampai plus hingga. Kalau misal ini ya, misal ternyata di sini tuh X kuadrat min 4 itu dia minus tak hingga sampai sampai 0 kayak gini. Berarti syaratnya itu X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita ngeceknya gitu. Oke, karena dia di sini itu 0 sampai plus tak hingga, berarti X kuadrat min 4 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti gini. Jadi didapatkan X kuadrat itu dia 4 gini kan. Berarti X kurang dari sama dengan min 2 dan X lebih dari sama dengan 2. Berarti jawabannya ya ini. Berarti kita ngambil X-nya itu bukan dari sini, ya. X-nya bukan dari sini, tapi dari syarat ini tadi, kayak gitu. Jadi dapetin G komposisi F dari komposisi fx itu jadi berapa sih hasilnya? Akar X kuadrat min 4 dengan domainnya itu X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Kayak gini. Nah, ini jawabannya. Bingung nggak? Aman, Kak. Halaman jadi nyoba deh, nyoba satu soal deh. Coba kamu kerjain soal nomor Yang mana, Kak? yang latihan soal 2.2. Coba kamu kerjain nomor ini deh, nomor 3 tapi yang E, 3 Tiga E. yang E. Coba. Kita nggak nyari pulpen. Kemarin pulpen. Sini.
Min satu kah? Nomor 3E berapa? Oh, wait. Halaman 54 Oh, dua ya? berapa? Dua. Dua kah? Oke, berarti ya benar. Coba berarti F komposisi G 2 berarti kan F G 2 berarti kita eh, kan ini nggak ada rumusnya ya berarti ya tinggal G2 nya kan min satu G2 nya mana? Min satu berarti F min satu ya ada M satu 2 gini berarti ini kasus yang kalau nggak diketahui rumusnya kita cuma diketahui nilai dari tiap-tiap X nya kayak gitu. Oke, lanjut berarti kita udah di sini dulu ada yang tanya ini nggak sebelum kita masuk grafik. Aman kak, aman. Oke, kita masuk grafik ini gampang sebenarnya tinggal gambar doang grafik jelek ini sama terus grafik. Set. Nah, grafik tapi ini kita langsung di halaman berapa ya yang ada contoh banyak grafik itu yang kemarin tuh bab satu tuh halaman halaman 20 ya yang contoh banyak grafik yang kemarin udah masuk kuis juga. Nah itu di situ kan ada contoh grafik yang umum ada yang linear ada yang kuadrat ada yang pangkat tiga ada yang seper per x kuadrat dan sebagainya. Nah kita mulai dari em, paling sederhana dulu grafik linear itu dia persamaan linear berarti ya persamaan linear jadi y sama dengan x kayak gini y sama dengan x atau biasanya fx sama dengan x gini berarti setiap nilai dari y itu tepat sama dengan nilai x berarti kalau kita gambarin sebuah koordinat gitu ya kayak gini ya gimana tuh harusnya aduh aduh ini Kenapa kak? nah anggap aja lurus kayak gini apa apa nggak ada kayak ngurusin gitu ya oh Enggak nggak tadi ada kak ada. kenapa ini anggap aja lurus Enggak tadi kakaknya kak ada gitu kayaknya. aku kenapa oh enggak ini terus ini jadi x x itu sama dengan nilainya y jadi kalau kita gambar dalam bentuk grafik dia tuh jadinya kayak gini aduh anggap ini pas tengah eh hampir nah gini nah dia pas tepat pas tengah jadi sini kan nol Hmm. koma nol terus ada 1,1 2,2 3,3 seterusnya sampai minus tak hingga sampai minus tak hingga koma minus tak hingga kayak gitu ya misal di sini berarti n, karena dia x-nya n sumbu y-nya juga n kayak gitu ya ini sumbu em, sama linear. Nah kemarin kan udah aku kasih cara translasi ya menggeser suatu grafik berdasarkan nilai yang ditambahkan jadi misal fx itu sama dengan x ditambah b nah kayak gini jadi kita perhatiin ditambah b berarti dia bergeser x bergeser sejauh minus b berarti dia bergeser ke kiri sejauh b gitu ya nah kalau fx sama dengan
X minus B. Apa itu? Berarti X bergeser sejauh B positif. Jadi kebalikannya. Kalau plus B berarti dia bergeser minus B ke kiri. Kalau min B berarti dia bergeser ke kanan. Kayak gitu. Nah, kita contohnya itu sama berarti kayak gini. Berarti kalau ini kan berarti bisa aku ubah kayak gini. Kalau f x plus a, ya aku buat a aja ya. Misalnya ini x berarti fx itu atau sumbu y itu bergeser sejauh kebalikannya berarti minus a. Begini. Ini aku terus saja. Ini berarti ke kiri, kiri, ini kanan, ini bawah karena minus. Terus berarti kalau f x min a berarti fx bergeser sejauh a atau ke atas gini. Nah, kita lihat contohnya. Contoh nomor 2.3.1. 2.3.1 itu dia fx-nya itu x plus 2 ya. X plus 2. Nah, dua jadi puluh jadi dia bergeser berapa? Bergeser dua sejauh puluh minus 2 ya. Bergeser minus 2. Berarti dia ke kiri. Berarti kita cek di sini. Aslinya di sini kan. Titik-titik 0,0 lagi di sini. Berarti dia bergeser ke kiri sejauh 2 satuan. Satu, 2. Jadi dia bergeser ke sini. Ini yang X-nya ya. Terus ini bisa juga jadi, ini juga ketika duanya kita pindah ke kiri, dia kan jadinya gini ya. Gini ya. Berarti fx-nya juga bergeser sejauh 2 tapi ke atas. Ya enggak? Karena dia positif, positif kayak gitu. Berarti si sembunyinya dia bergeser juga ke 2. 1, 2 kayak gini ya. Di sini. Oke, berarti dia hasilnya di sini. Berarti sekarang sumbunya grafiknya itu dia ke sini. Set, set. Terus hanya gambar di sini. Jadi aku hilang ya. Halo, halo, halo. Halo, halo. Tes, Halo tes. Kak, Satu dulu. oh keluar Oke. sendiri ya? Oh iya, sinyal jelek ternyata. Dah. Halo? Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Satu, dua. Masuk nggak? Tes, 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 tes. Halo, halo. Halo, halo Kak. Halo. Masuk nggak suaraku? Halo, halo. Masuk nggak? Nggak ya? Aduh. Masuk Kak, udah aman. Udah. Oke. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu berapa? Nggak Kenapa Kak? masuk ya? Satu tambah satu berapa? Tes, tes. Satu tambah Dua. satu. Oke. Udah masuk berarti. Tapi kok agak delay ya? Ntar. Halo, 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 halo. Halo, halo. Halo, kalau gini masuk ke tes, 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 tes. Masuk Kak, masuk. Kalau Cece masuk. Satu tambah tiga berapa? Empat. Oke. Nah, berarti tadi dari sini ya, Lima. berarti dia bergeser ke kiri sejauh 2 satuan. Berarti di sini minus 2, Ya. di sini plus 2. Bergeser ke sumbu Y sejauh 2 satuan. Begitu ya cara gesernya. Jadi eh, ini kan dia bisa kita buat jadi dua bentuk. Berarti X plus 2 berarti dia bergeser ke kiri sejauh 2 satuan. Karena kan kita balik jadi minus kan. Terus yang ini berarti bergeser ke atas sejauh 2 satuan gitu. Terus eh, 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 contoh lain. Contoh lainnya itu kalau ada, berarti contoh lain dari bentuk persamaan linear itu f x itu sama dengan mutlak x. Berarti
sifat mutlak itu dia bakal selalu positif. Berarti kalau mutlak berarti tinggal yang ke bawah ini kan berarti sumbu hasilnya y-nya bisa negatif ya. Berarti karena dia itu mutlak berarti tinggal kita Mm-mm. balik ke sini. Jadi kalau mutlak itu dia jadinya kayak gini. Set, sama kayak ini. Jadi dia ke atas semua. Artinya sumbu y-nya itu nggak boleh negatif, nggak bisa negatif. Kayak gitu. Itu contoh persamaan linear tapi dalam bentuk mutlak. Terus ada contoh lagi, misal kalau misal ada fungsi kayak tadi fx sama dengan x plus 2. Terus dikasih syarat x nggak boleh sama dengan 3 kalau di sini. Berarti ya kita tinggal gambar aja kayak biasa tadi. Berarti kita bergeser jauh dua satuan. Terus berarti kita buat lubang di sini. Artinya himpunan ini tuh dia titik ini tuh dia nggak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Berarti ini titiknya tuh min 3,0. Ini tuh kosong, artinya dia tuh nggak ikut dalam eh, grafik ini. Berarti grafiknya tuh terputus di titik min 3,0 kayak gitu. Terus contoh lagi di grafiknya mudah sih. Nah, ini contoh. Kan tadi tadi kalau mutlak itu kan dia nih fx mutlak x itu kan dia grafiknya kayak aduh s- nah kayak gini ya. Nah, kalau fx x min satu berarti gimana? Berarti kita lihat x-nya kan dikurangi satu, berarti bergeser kemana? Kanan. Ke kanan sejauh Sejauh satu kali kan? satu satu satuan gitu ya, satu satuan. Mm-mm. Nah, terus yang fx-nya bergeser nggak? Apex enggak. Nggak, karena si si konstanta ini dia cuma punya si x kan, kita pindah pun nggak bisa ya, kayak gitu ya, karena dia dibungkus Mm-mm. dalam mutlak kayak gitu. Berarti yang bergeser ya cuma sumbu x-nya doang. Berarti nanti dia bakal bergeser ke kanan sejauh satu satuan. Misal di sini aslinya 0,0, sekarang dia di 1,0 kayak gitu. Terus kita buat anggap aja kayak gini, set, terus kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu grafik dari X minus 1. Terus kalau X plus 1 ya tinggal dia bergeser ke kiri minus 1 kayak gitu. Ini buat pergeseran. Terus yang contoh kuadrat ada di halaman berikutnya, halaman 58. Di 58 itu fx sama dengan x kuadrat. Kan tadi di halaman 20 kan udah ada contoh eh, bentuk dasar kurva kuadrat ya apa? Persamaan kurva, apa? Grafik kurva kuadrat kan berarti kan dia karena dia positif dia tuh melengkungnya ke atas kayak gini. Kalau dia negatif berarti kebalikannya itu. Nah, ini berarti tepat di 0,0. Kalau x kuadrat plus satu, x kuadrat plus satu berarti dia bergeser mana? Fx apa x? Fx apa x? Apex. Kenapa? Kenapa fx? Jadi kan kita bisa pindahin ke sini kan. Fx min satu ini ya. Nah, kenapa x-nya nggak berpindah? Karena Karena ini kan variabel. ya, ya fx ya x variabel. Ini y juga variabel. Ini fx kan y juga harusnya. Kenapa? Kenapa x-nya nggak berpindah? Kenapa yang pindah x doang? Karena kan in x kuadrat ya. Ketika kayak gini, ini tuh dia nggak ngubah posisi x. Ini tuh nggak ngubah posisi x. Ngubahnya gimana? Mengubahnya itu kalau misal x plus satu kuadrat. Nah, ini baru berubah. Karena x-nya langsung ditambah satu. Sedangkan ini tuh dikuadratin dulu baru ditambah satu. Kayak x-nya tuh udah ini kan x-nya udah dikuadratin baru ditambah satu, itu nggak ngubah posisinya. Yang ngubah itu kalau x aja ya, x aja ditambah satu baru dikuadratin, karena dia eh, ngenambah dulu baru dikuadratin. Nah, kuadrat Mm-mm. ini kan bentuk dari si fx kan, makanya kalau kayak gini dia nggak, yang berubah tuh cuma si fx-nya. Karena ketika kita pindah ruas ke kiri jadinya fx minus satu sama dengan x kuadrat kayak gitu. Makanya nanti yang pindah cuman fx-nya, berarti fx-nya dia bakal berpindah bergeser ke ke, ke atas ya, sejauh Iya. satu satuan. Berarti nanti
titiknya dia bakal di sini misal. Berarti gini, set, set. Nah, sini. Jadi dari sini 1,0. Awalnya 0,0. Kelihatan X-nya, kok 0,1, 0,1. Kelihatan X-nya nggak berubah, tetap 0. Sedangkan Y-nya berubah jadi 1. Kayak gitu. Berarti kalau X-nya, tapi kalau X-nya di dalam, berarti kalau fx X plus 1 kuadrat kayak gini. Berarti si X-nya itu dia bakal berpindah sejauh satu satuan ya. Yaitu. Berpindah satu satuan tapi ke kiri. Karena dia plus berarti nanti minus. Jadi dia bakal bergeser ke kiri sejauh satu satuan. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita mau gambar grafik itu gampang. Karena kita tinggal ngafalin bentuk umumnya. Terus tinggal bentuknya kalau ditambah ya tinggal kita geser ke mana sesuai penambahannya gitu. Kayak contohnya yang bawah itu yang Y sama dengan X kuadrat, terus Y sama dengan X min 3 kuadrat. Berarti kan ini ya contoh ya, Y fx ya, fx sama dengan X min 3 kuadrat. Berarti kan bergeser ke kanan sejauh 3 satuan. Berarti nanti X-nya dia bakal bergeser ke sini ya, 3,0. Berarti kayak gini. Set. Nah, kalau kayak gini, fx sama dengan X min 3 kuadrat ditambah satu. Aduh, internetku nggak stabil lagi. Halo, halo. Masuk suaraku? Halo, halo, Cah. Masuk nggak? Masuk Kak, masuk. Tapi kok, ya nggak apa-apa. Kalau nggak Halo, masuk, nanti aku iya dengerin. Kak, masuk. Tapi suaramu di aku putus-putus. Bentar. Hmm. Ya. Kayak gini. Kalau kayak gini berarti, Oh, alah. kalau kayak gini berarti yang bergeser mana aja? Yang bergeser itu X bergeser nggak? ini. X, FX-nya fx-nya bergeser kemana? iya, Fx bergeser kemana? bergeser ke kiri. Ke Ke kiri. kiri. Ke Ini berarti kita bisa ubah bentuknya jadi kayak coba gini ya. X min 1 sama dengan X min 3 kuadrat. tiga Kemana? kuadrat. Berarti kan kalau yang FX-nya itu ke Hmm. bawah. Ke bawah, Kalau benar. yang Yakin. Ini dia minus. Berarti ke bawah apa ke atas? ke, ke kanan bisa sih. FX, Eh, FX kan sumbu Y. bawah. Yakin ke bawah. Yakin ke bawah Ke tuh. kiri. Sumbu Y, Ke sumbunya kiri, kan atas sama bawah doang. ke atas berarti. Atas sama bawah. Atas. Kenapa atas? Kita lihat lagi di awal. Ini ya. Kalau plus A, dia bakal bergeser sejauh minus A. Berarti minus berarti ke bawah. Kalau minus A, berarti dia Ke bergeser bawah tuh. Ah, A. ke bawah. Berarti ke atas. Hah? Ini kan minus satu. Berarti dia bergeser sejauh, bergeser ke plus satu. Kebalikannya ya. Berarti atas. Karena minus berarti dia bergeser ke plus. Gitu. Kayak ini tadi. Karena dia fx minus a, berarti fx itu bergeser sejauh plus a. Kalau fx plus a, dia berarti bergeser sejauh minus a. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gini, fx Oh, minus satu, berarti dia bergeser berarti ke plus satu, ke ke atas. atasnya. Kalau x-nya bergeser nggak? X-nya bergeser nggak? Halo? X-nya bergeser nggak?
Enggak. Kenapa enggak? Aku keluar lagi ya. Halo, halo. Iya, halo Kak. Ya, aduh, aduh, kawus. Ayo, nasib asrama sinyalnya tiba-tiba jelek. Nah, X-nya bergeser enggak? Enggak sih, kan harusnya X min 3 dikuadratin ke Coba positif. lihat contohnya di atas. Contohnya di atas ini. Mana tuh? Mm-mm. Oh, bergerak ke kanan. Oh iya, iya, bergerak Oke, bergerak ke kemana kanan. tuh? Kanan sejauh? Dan sejauh 3. Oke, sejauh 3 ya. Jadi ingat-ingat, kalau bentuk kayak kuadrat kayak gitu, berarti yang nggak bergerak itu yang mana ini? Eh, X kuadrat plus 3 ini yang bergeser bukan X tapi fx kayak gitu, karena nanti ini bisa dipindah ruas ke sini jadi punya fx. Nah, kalau kayak gini X plus 3 ini yang bergeser yang bergeser X karena 3 ini dia nempel di X kayak gitu, kita nggak bisa pindah ruas ke fx, sedangkan ini kan bisa kita pindah ruas ke sini kan kayak gitu. Jadi ini di plus dulu baru dikuadratin, kalau ini dikuadratin dulu baru di plus, berarti yang bergeser itu yang ini enggak. Jadi kalau kayak gini berarti dia bergeser sejauh min 3 berarti sejauh plus 3. Sejauh plus 3 berarti dia ke kanan gitu ya. Jadi nanti dia bergeser ke atas sejauh 1, ke kanan sejauh 3. Berarti kalau kayak gini berarti ke kanan sejauh 3 berarti di sini, ke atas sejauh 1 berarti gini. Berarti gini. Set berarti 3,1 gitu ya. Ah kayak gini. Anggap aja sini deh. Begini. 3,1 gitu. Dia bergeser ke atas sejauh 1, ke kanan sejauh 3 gitu. Udah deh. Itu doang sih grafik itu. Misalnya tinggal kamu pelajarin bentuk umum grafiknya, terus tinggal sesuaiin sama soal yang diminta. Ada yang tanyakan nggak? Aman Kak, udah. Oke, contoh soal deh. Ini bab apa namanya? Kok kelas? Semester 1 ini babnya sampai apa Kak? Lingkaran apa? Apa ini? Enggak, sampai apa? Bab apa? Bab kalkulus ini. Yang dipelajari sampai bab apa? Ini kan ada 6 bab ya. Mm-mm. Harusnya secara normalnya itu dibahas semua. Cuman kadang ada dosen yang kelasnya itu kepotong. Jadi kadang ada kepotong liburan, kepotong cuti bersama. Jadi kadang ngikut dosennya. Kadang dosen tuh kan normalnya itu 6 bab ya. Jadi Mm-mm. ETS itu 3 bab, EAS itu 6 bab. 3 bab awal terus EAS 3 bab akhir gitu. Nah, kadang kalau misal dosennya cuma sampai 5 bab berarti ya 3 bab buat ETS, bab EAS-nya 2 gitu. Jadi tapi secara secara normal tanpa ada eh, kayak halangan tadi itu 6 bab nih dipelajari semuanya kayak gitu. Ini pun ada sub sub A, sub B sih, tambahan. Tapi ini diajarin di alin ya, matriks terminal. Coba deh ini contoh soal nomor 3 halaman 62. Itu grafik apa itu? Fungsinya gimana? Halaman? Halaman 62 nomor 3. Nah, kamu ditanya rumusnya gimana? Rumus fx-nya itu gimana? Bentar, X. Kira-kira itu bentuk yang mirip tuh yang mana? Ada di halaman 20. Bentuk yang mirip. Kita cari bentuk umumnya, itu bentuk umumnya kayak yang mana? Kayak yang Susah bikin garis lurus.
Ini kan pas segini serat gak ada tuh. Gini ya. Set, set. Nah, dia titik atasnya itu satu, satu, dua, tiga, empat, 4,2. Di sini tuh dia 4,2. Kita cari titik pertemuannya aja. Di sini itu 0,2. Ini 0,2. Di sini itu dia 2,0, 2,0. Di sini dia satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6,0. Ini min 2 sih. Ya. Kira-kira dari halaman 20. Oh, di 20 nggak ada sih. 20 sama 21. Nah, kira-kira dari grafik yang ada di halaman 20 sama 21 itu bentuk ini mirip sama yang mana? Grafik yang mana? Yang 21 yang C itu sih. Nah, 21 yang C ya. Nah, itu Mm. bentuk umumnya bentuknya grafik apa? Tadi udah dibahas. Ini apa? Bentuk umumnya apa? Ini sih, ini kan bentuk umumnya X. kan. Fx sama dengan mutlak x ya kan. Yang mutlak X ya. Nah, fx sama dengan mutlak x, fx sama dengan mutlak x itu bentuknya kayak gini. Dia eh, menganga terbuka ke atas dan semua sembunyi y-nya itu positif. Nah, kalau kayak gini dia kebalikan. Dia eh, terbuka ke bawah, terbuka ke bawah ya. Dan semua, Berarti min X ya. nah, Mutlak. cerdas. Berarti min mutlak x ya enggak? Iya, min mutlak X. Berarti dia bakal selalu negatif. Berarti wujudnya dia bakal tekap terbalik kayak gini ya. Hmm. 0,0. Nah, berarti bentuk dasarnya itu dia sebenarnya f fx sama dengan min mutlak x. Ini bentuk dasarnya. Nah, terus kita cek Nah, terus bergeser ini. berpindahnya itu kan ya. Nah, dia kan asalnya kan Dikasih. titik awalnya kan di 0,0 titik pusatnya. Hmm. Nah, terus sekarang dia berpindah yang x sejauh kebalik ini 2,4 ya. Kok 4,2 sih? 2,4. Berarti yang x berpindah sejauh berapa? Berarti kan Itu titiknya sekarang kan di berpindah. sini kan. Aslinya kan di Ya, sini. Sekarang di sini. Berarti x-nya berpindah sejauh berapa satuan? X. 6. Kok 6? Dari mana? Bergeser sejauh X. X-nya kan dari sini kan, dari 0 kan. Aslinya kan dia gini. Oh, bukan. Grafiknya kan dia aslinya kayak gini. Set, setnya kayak gini kan. Nah, dia aslinya Hmm. titiknya 0,0. 0,0. Sekarang titiknya 2,4. Nah, X-nya Oh, X-nya bergeser sejauh dua. berapa? Dua. 2 ke Kanan. kanan. Kanan jadi plus 2 gitu ya. Hmm. Terus Y-nya, fx-nya X-nya 1, 2, 3, 4. sejauh 4 4 atas. ke atas berarti plus 4. Nah, plus 4. Jadi tinggal kita masukin aja. Rumus umumnya kan fx sama dengan min mutlak x. Berarti fx-nya bergerak sejauh 4 ke atas plus 4. Berarti kebalikannya berarti fx min 4. Hmm. Ya kan? Ya. Terus Hmm. kalau x-nya berarti yang plus 2 berarti kebalikannya berarti x minus 2. 2 ya. Kita pindah ruas lagi biar fx sama dengan berarti min x min 2 2. ditambah ini bentuk fungsi umumnya. Oke. Kayak gitu. Gampang lah ya. Jadi emang Ya, ya. yang perlu dipelajarin itu tinggal bentuk umumnya aja. Jadi kalau mutlak tuh kaku kayak gini, kalau kuadrat itu dia melengkung, kalau linear tuh dia miring lurus, kalau pangkat tiga tuh dia ada eh, simpangannya atau belokannya. Terus kalau
akar X itu dia ke kanan doang kayak gitu. Udah, gitu. Tinggal sering-sering aja coba. Nah, di grafik ada yang tanyain nggak? Aman ya? Aman, Kak. Oke, kita lanjut. Subbab terakhir, yaitu inverse. Inverse di SMA udah diajarin belum? Udah. Udah, Oke. Nah, berarti inverse itu apa? Aku tanya dulu. Ingat nggak inverse itu apa? satu per gitu. Kayak bikin apa ya? Inverse. Negatif ada misalnya F min satu gitu di atasnya. Terus kalau enggak, kalau itu fungsi inverse ya. Tapi kalau inverse doang tuh biasanya kalau Caca tahu tuh dianya itu kalau udah kena inverse misalnya bilangan bulat tuh ya udah kena inverse 3 pangkat min satu tuh artinya berarti 1/3 tuh. Jadi supaya dia dari dari fungsi yang negatif terus dijadikan pecahan biar dia positif tuh. Ya bisa. Cukup abstrak, tapi aku cukup bisa memahami. Kita lanjut aja ke 9, ke 66, 866. Biar lebih tahu definisi inverse, berangkat dari komposisi. Jadi ketika kita belajar komposisi, nanti kita bisa tahu inverse itu didapat dari sini, dari komposisi kayak gitu. Jadi gagasan yang mendasari bahasan ini. Jadi setelah kemudian kemungkinan mencari penyelesaian dari persamaan YFX. Jadi kan eh, eh, kan Y itu kan kita notasiin sebagai fx ya. Nah, berarti kadang itu dibutuhin X, X kita butuh penyelesaian dalam bentuk X. Berarti X itu dia bisa didefinisikan sebagai FY atau di sini dinotasikan sebagai GY sama aja. Jadi fungsi Y kan fungsi X itu dia sama dengan Y. Berarti kalau fungsi Y itu dia sama dengan X kayak gitu kebalikannya. Berarti misal misal Y sama dengan X pangkat 3 ditambah satu. Begini. Berarti kalau mau nyari X sama dengan berarti gimana caranya? Berarti kan kita bisa pindah ruasin ke kiri ya. Y min 1 sama dengan X pangkat 3. Berarti didapat X sama dengan akar 3 dari Y min 1 kayak gini ya. Berarti yang fungsi ini itu dia fx sama dengan X pangkat 3 plus 1. Terus yang ini berarti Fy sama dengan akar pangkat 3 Y min 1 kayak gini. Jadi fungsi fx itu berarti fungsi terhadap X. Kalau Fy berarti fungsi terhadap Y. Berarti Fy itu bergantung pada nilai Y. Kalau Fx bergantung pada nilai X. Nah, terus di contohnya ada kita bisa pakai komposisi. Tadi kan kita udah belajar komposisi. Nah, komposisi F, komposisi G. Itu internet nggak stabil lagi. Kalau nggak kedengeran bilang ya. Kedengeran ya. Oke. Kak, F kembali. G dulu. G komposisi Fx. G komposisi Fx itu berarti kalau kita notasiin berarti G, G kan Gx tadi kan kok Gx sih? Akar pangkat 3 Fx min satu. Ini kan X, X kan akar pangkat 3 Y min satu. Berarti G, G komposisi Fx berarti G Fx. Berarti Fx-nya itu tadi mana? Berapa sih? Nggak kebalik tak? Fx min satu. Min satu. Oh iya benar. Y min satu. Y kan Fx ya. Fx min satu. Berarti Fx-nya itu tadi ini. Berarti akar pangkat 3 X pangkat 3 ditambah satu dikurang satu. Berarti satu min satu kan nol. Berarti akar pangkat 3 dari X pangkat 3 sama dengan X. Berarti G komposisi Fx itu dapatnya X. Nah, kalau kita cek F komposisi Gx, berarti F kan Fx kan X pangkat 3 tambah satu. Berarti G. Kita masukin ke sini. Ini Y sih. Kan kita mau nyari dengan variabel Y. Berarti F komposisi GY berarti GY pangkat 3 ditambah satu. GY-nya itu tadi dia dapatnya
GY itu sama dengan FY ya. Jadi apa di sini aku tulis FY aja. Aku tulis enaknya apa ya? GY aja ya, biar nggak bingung. GY. Jadi GY pangkat 3 ditambah satu. Berarti GY tadi kan akar pangkat 3 Y min 1. Berarti akar pangkat 3 Y min 1 ini dipangkatin 3 ditambah satu. Nah, dapatnya Y. Berarti di sini bisa kelihatan G komposisi Fx itu dapatnya X. F komposisi GY itu dapatnya Y. Berarti kalau udah kayak gini, berarti ketika ada kayak gini, nah ketika kita masuk teorema, teorema 2.4.1. Ini ketika ada dua fungsi F sama G, dia itu memenuhi sifat berikut. Jadi dia tuh memenuhi G komposisi Fx itu X untuk setiap X itu memenuhi domain F, dan F komposisi GY itu Y untuk setiap Y memenuhi domain G, maka dapat dinyatakan F itu inverse-nya dari G, dan G juga inverse dari si F kayak gitu. Jadi ini berarti kita mempelajari inverse berdasarkan komposisi. Berarti tadi kan aku ada fungsi Fx ya, terus ada fungsi Fx, terus aku ubah jadi fungsi GY. Nah, G komposisi Fx itu dapat X sama dengan X, dan F komposisi GY itu sama dengan Y, maka dapat dinyatakan F itu inverse dari G, begitu pula G juga inverse dari F kayak gitu. Atau F sama G itu fungsi fungsi saling inverse kayak gitu. Di notasinya itu, notasinya terus di sini aja deh. Jika jika F dan G memenuhi ini, maka maka F dan G saling inverse. Terus notasinya, misal Fx berarti inverse-nya itu F pangkat min 1 kayak gini ya. Ini udah dipelajarin di SMA notasinya. Tapi kalau cara pakai komposisi seingetku belum dipelajarin, iya nggak? Belum ya. Kalau di SMA tuh cuman dikasih rumus-rumusnya gitu. Seingetku, nggak tahu. Iya nggak? Iya Kak, dulu memang ada rumus-rumusnya tapi kayaknya nggak tapi kayaknya kalau disuruh kayak rumus kayak gini nggak ada deh. Oh iya nggak ada Hmm, Kak. iya kan? Caca nggak pernah tahu ada ini. Oke, jadi ya gitu. Kita jadi udah tahu asal usul inverse itu dari komposisi kayak gitu. Jadi F sama G itu saling inverse kalau F komposisi GX itu sama dengan X, dan kebalik, G komposisi Fx itu sama dengan X, dan F komposisi GY itu sama dengan Y. Nah, contohnya nomor 2.4.2. Di contoh 2.4.1 itu dapat dikatakan kalau GY itu akar pangkat 3 Y-1 itu inverse dari Fx X kuadrat plus 1. Jadi notasinya itu eh, 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 F min 1 Y sama dengan akar pangkat 3 Y min 1. Dan persamaannya dapat menyatakan berarti dapat nyatain F min 1 F X itu sama dengan X. Nah, jadi ini bentuk penyederhanaannya ya. Jadi kan kalau dalam komposisi kan agak panjang. Nah, ini penyederhanaannya berarti kalau gini. Berarti kan kan karena katanya itu G itu inverse dari F, F juga inverse dari G. Berarti GY itu sama dengan inverse dari X gini kan. GY itu sama dengan F inverse X. Berarti F komposisi GY itu bisa aku tulisin eh G komposisi Fx itu bisa aku tulisin F inverse Fx kayak gitu. Jadi kan F inverse Fx itu sama dengan X untuk setiap X itu domain dari F, dan F F inverse itu sama dengan F inverse Y itu sama dengan Y untuk setiap Y sama dengan domain dari F inverse. Nah, mungkin agak bingung teoremanya, tapi kalau udah di contoh soal pasti lebih gampang. Oke, karena emang teori. Oke, kita lanjut contohnya nomor nomor ini, contoh 2.4.3. Kita coba.
2,4,3. Inverse dari fx sama dengan 3x adalah f min 1x per 3x. Berarti ah, 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 ah. Kita ketahui fx itu sama dengan kx. Fx itu 3x. Nah, kita disuruh nyari inverse-nya. Berarti kita pakai teorema yang oh, yang atas belum aku jelasin, Ding. Yang atas dulu. Ini bisa disalib nggak ya? Lasso, select. Oh, bisa. Oh iya, ini nggak semua. Kita pakai lasso, select. Ayo, tuh. Iya, kita geser ke bawah. Nah, yang sebelum ini berarti kita ketika ada fungsi x doang. Jadi kan kalau ini berarti dia butuh f sama butuh g, butuh x sama y. Nah, kalau misal pada 2,3,4 digunakan X sebagai pembawa bebas untuk F dan Y pembawa bebas untuk F. Secara umum lebih mudah jika menggunakan pembawa bebas yang sama. Jadi secara umum, jadi kita ini kan tadi kalau ada Fx sama ada GY. Nah, ada cara yang lebih. Loh, 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 loh. Bentar, ya apa ya? Gimana? Oh, udah. Nah, secara umum ada cara yang lebih gampang, yaitu sama-sama menggunakan Fx. Berarti yang atas ini bisa aku tulisin kayak gini. Yang atas ini tadi bisa aku tulisin kayak gini. F inverse Fx itu sama dengan X, dan F F inverse X itu sama dengan X juga. Jadi ini untuk setiap domain F, ini untuk setiap untuk semua yang ada di himpunan inverse F inverse kayak gini. Berarti bisa ditulisin dalam bentuk gini juga. Berarti F inverse komposisi Fx, F inverse Fx, gimana sih? F inverse komposisi Fx itu sama dengan X. Terus F komposisi F inverse X itu juga sama dengan X. Tapi domainnya beda. Kalau yang ini domainnya F, kalau ini domainnya F aksen. Nah, sebut aksen aja ya biar gampang. Aksen berarti kalau ada Fx sama dengan 3x. Berarti kalau kita mau nyari inverse-nya berarti kita pakai cara tadi. F inverse Fx berarti sama dengan Fx-nya kan 3x. Berarti F inverse 3x. Oh, ini diketahuin. Diketahuin ini ya. Diketahuin yang A, Fx itu 3x. Terus F inverse-nya itu sepertiga X. Berarti F inverse-nya berarti dapat sepertiga 3X. Berarti dapatnya sama dengan X. Terus yang bawah F F inverse X berarti sama dengan F tadi berapa sih? Berarti F inverse-nya itu berarti sepertiga X. Berarti F itu kan 3X. Berarti 3 dikali sepertiga X. Berarti sama dengan X. Nah, sama-sama X berarti bener ya. Berarti ini itu inverse-nya ini. Karena ketika aku masukin ke rumus, dia tuh sama dengan X. Sama dengan X juga kayak gitu. Terus contohnya ketika kita dikasih fungsi ke nomor 2,4,4. Contoh 2,4,4. Kita dikasih tahu F2 itu 5. Nah, disuruh nyari F inverse 5 itu berapa? Nah, ketika kita bisa pakai rumus itu tadi kan, berarti F inverse F2 itu sama dengan F inverse 5. Kenapa? Karena F2 itu kan dia sama dengan 5. Berarti ini itu dia sama dengan 5. Berarti F inverse F2 itu sama dengan F inverse 5. Ya gitu ya. Berarti habis itu, dan dengan persamaan utama, jadi ya bisa juga didapetin dengan cara yang sama. Berarti yang mana sih? Yang ini ya.
F inverse F inverse berarti F F inverse X sama dengan F inverse X berapa sekali F inverse 5 F inverse 5 aku bingung. Aduh, bentar. F inverse 5 F inverse 5 F inverse 5 F2 F inverse 5 F2 berarti F inverse 5. Nah, dengan persamaan pertama dalam 2.5 2.5 itu mana? Oh, ini. F inverse berarti ini dia tuh F inverse 1. Oh ya, ini persamaan pertama tadi kan F inverse fx dia itu sama dengan x, berarti ini tuh dia sama dengan 2. Oh gini doang ternyata. Oke, itu berarti ketika kita tahu F2 nya itu 5 terus disuruh nyari F inverse 5 berarti kita masukin aja rumusnya F inverse fx itu sama dengan x, berarti kalau F inverse F2 itu sama dengan ya 2, berarti F ini kan sama dengan F inverse 5, berarti ya F inverse 5 itu jawabannya 2. Terus ini ada nomor halaman 68, ada langkah-langkah untuk mendapatkan inverse. Langkah-langkah langkah-langkah dapat inverse. Ini langkah-langkah inverse. Yang pertama itu dia tulis persamaan Y sama dengan Fx. Habis itu ubah jadi X sama dengan Fy jika bisa. Habis itu berarti nanti persamaan yang dihasilkan itu X sama dengan F aksen Y. Jika dikehendaki X sebagai pembebasnya, maka tukarkan X dengan Y. Oke, berarti kalau dapat kayak gini, berarti tinggal ditukar, tukar jadi Y sama dengan F inverse X. Nah, contohnya nomor 2.4.5. Contoh 2.4.5. Kita contoh. Contoh 2.4.5. Fx itu akar 7x min 4. Nah, diminta untuk nyari inverse-nya dengan x sebagai variabel bebas dan domain dari disuruh nyari domain dari f inverse. Oke, berarti langkah pertama tadi apa? Langkah pertama itu disuruh nulisin y sama dengan fx kan. Berarti y sama dengan fx. Y sama dengan fx-nya itu akar 7x min 4 gitu. Terus habis itu kita mau ngubah dalam bentuk x sama dengan fy. Berarti kita mau ngeluarin x-nya kan. Berarti kita caranya gimana? Ini kan akar ya. Berarti kita kuadratin kedua ruasnya. Berarti y kuadrat sama dengan akar 7x min 4 kuadrat. Berarti y kuadrat sama dengan 7x min 4. Berarti y kuadrat plus 4 sama dengan 7x. Berarti y kuadrat plus 4 per 7 sama dengan x. Atau aku ubah aja posisinya jadi gini. X sama dengan y kuadrat plus 4 dibagi 7. Gini ya. Oke. Habis dapat gini terus diapain? Terus habis itu kita harus nyatakan dalam bentuk f inverse y itu sama dengan berarti kan kan kalau kayak gini kan berarti karena ini kan disuruh nyari inverse-nya berarti otomatis si x ini dia tuh inverse dari y, si y juga inverse dari x kan, berarti x bisa aku nyatain dalam bentuk f inverse y yaitu sama dengan ya ini y kuadrat plus 4 per 7.
Gini, berarti kita nyatain dalam bentuk inverse tapi variabelnya itu y. Nah, kan diminta tuh variabelnya x kan, berarti kita ngubah gimana caranya supaya si f aksen y ini dia jadi f aksen x. Oke, caranya gimana? Caranya itu tinggal tinggal diubah y-nya diubah jadi x. Jadi f aksen x sama dengan x kuadrat tambah 4 dibagi 7 gitu. Jadi ubah y jadi x karena diminta ubahnya atau variabelnya itu x. Bingung nggak? Jadi Aman, Pak. stepnya itu pertama kita nyatain dalam bentuk y sama dengan fx. Habis itu kita ubah supaya jadinya x sama dengan. Berarti ini kita kuadratin supaya dapat x sama dengan kayak gini. Berarti x itu bisa aku nyatain dalam bentuk f aksen y. Berarti f aksen y sama dengan y kuadrat plus 4 bagi 7. Nah, ini udah selesai. Semisal pertanyaannya itu diminta pengubahnya atau variabelnya itu y. Tapi karena di soal itu pengubahnya itu disuruh x, berarti ya ubah dari y jadi x kayak gitu. Karena ini kan cuma variabel, berarti ya tinggal kita ubah x-nya, kita ubah y-nya, kita ubah jadi x kayak gitu. Jadi f aksen x sama dengan x kuadrat plus 4 dibagi 7 gitu. Berarti kita masuk ke teorema 2.4.2. Suatu fungsi itu punya inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut satu-satu. Jadi satu-satu itu kan berarti tiap tiap apa? Tiap apa namanya? Daerah ininya eh gue gambarnya kayak gini tadi. Satu, dua, tiga, A, B, C. Satu-satu kan berarti tiap ini punya satu pasangan gini ya. Ini baru bisa disebut inverse. Karena kan inverse itu kayak ngebalik gitu kan. Berarti ketika dia misal punya dua ini, berarti kan dia nggak bisa di inverse karena dia mau merujuk yang mana, yang apa, yang B kayak gitu. Jadi harus tepat satu-satu gitu. Terus ini ada contohnya suatu fungsi yang teorema 2.4.3, fungsi f itu mempunyai inverse jika berpotongan eh, 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 oh ya, jika dia berpotongan tidak lebih dari satu titik. Nah, kalau misal di dalam bentuk garis di grafik gitu, nah si fungsi itu dia bisa punya inverse kalau dia itu berpotongan dengan sumbu horizontal atau garis eh, y sama dengan fx. Y sama dengan fx tuh ya apa ya? Kita masuk contoh deh. Nomor contoh 2.4.6. Nah, misal itu ada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita disuruh nyari apakah dia itu punya inverse atau enggak. Nah, berarti kita lihat dulu. X1 itu tidak sama dengan x kuadrat. Berarti x satu kan berarti misal min min dua kuadrat. Aku tulisin aja deh. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, apakah x tidak sama dengan min satu? Min satu, min x. Hapus. Apakah X tidak sama dengan min X? Ternyata enggak, karena X kuadrat. Berarti kan misal min 2 kuadrat sama 2 kuadrat. Ini kan sama ya. Berarti dia enggak tidak sama dengan, makanya dia itu artinya ketika X-nya itu min 2 sama 2 berarti fx-nya tuh sama-sama 4 ya kan? Berarti ketika X-nya itu 4 misal aku buat bentuk kayak gini, X-nya itu 4 ini ada min 2 ini ada 2. Nah, dia ini merujuk ke satu titik kayak gini. Nah, sedangkan harusnya itu fungsinya tepat satu-satu, punya satu pasangan. Dengan ini tuh dia punya min 2 juga bisa jadi 4, 2 juga bisa jadi 4. Makanya dia tuh tidak mempunyai inverse itu ya. Jadi dia tidak tepat mempunyai satu titik. Itu. Terus Hmm. teorema 2.4.4 ini dia sama aja sih. Jadi fungsi itu disebut inverse jika grafik y sama dengan fx sama y sama dengan f aksen x itu pencerminan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat di halaman 70 itu, nah yang A itu dia inverse. Kenapa? Karena ketika kita cerminin garis Y sama dengan X, itu dia kayak mirror gitu loh ya. Jadi anggap aja Y sama dengan X itu dia sebagai cerminnya. Berarti dia tuh memirror secara tepat kayak gitu. Berarti A itu dia inverse, B itu juga inverse, C juga inverse kayak gitu ya. Dan B juga inverse. Sedangkan A itu enggak, karena A itu dia enggak di
Ini dia tuh mirrornya secara garis 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 vertikal, bukan garis Y sama dengan X gitu. Terus yang gambar 2.29 itu dia juga inverse karena dia mirror terhadap Y sama dengan X gitu. Udah deh, udah. Sorry. Ada tanya nggak? Aku belum asar ternyata. Oh, udah Kak. Nah, Jadi gini. juga. Oke. Sekarang udah mau asar juga, jadi aku cukupkan aja. Nah, minggu depannya itu mau nyoba mau review materi bentar langsung kuis apa kuis langsung. Soalnya bab 2 udah selesai. Apa kuisnya mundur dulu, kita review lagi soal-soal. Aku beliin ke kamu. Enaknya gimana? Maunya gimana? Kalau Review kalau langsung kuis soal-soalnya. nggak aku kasih PR. Kalau kuis nih kan, kuisnya kan kayak yang ada di buku ini kan, Iya. latihan soalnya. Mm-mm. Kuis udah nggak apa. Kuis. Oke. Jadi gak usah aku kasih PR. Kamu belajarin aja bab 2 ya. Oke Ya deh. Kak. Oke, aman ya. Jadi karena udah mau asar udah mau selesai juga, jadi aku tutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih antusiasnya. Kita tutup dengan bacaan berdoa masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Kasih ya, Kak. sudah ya. Iya Kak, makasih. Oke.